Untuk materi hari ini, titik beratnya lebih ke teknik pembuatan skenario dan peta fitur gitu ya. Jadi untuk yang kemarin pada saat kita belajar workflow itu kan sebenarnya kalau dari arahnya sudah kelihatan gitu ya, bahwa dari 3 macam pengujian yang dilakukan, 3 jenis pengembangan yang dilakukan itu ujung-ujungnya adalah dari QA akan membuat namanya peta fitur terdampak. Kemarin kan belum kelihatan nih peta fitur itu apa sih, gitu kan, baru istilah saja. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke peta fitur, kemarin kita juga sudah belajar masalah modul gitu ya. Sekarang mungkin akan kutunjukkan modul-modul ini bentuknya gimana sih di aplikasi gitu ya. Jadi langsung aja kita login ke salah satu. Bentar. Ya, jadi ini adalah namanya testing background. Di sini adalah tempat teman-teman dari QA ngetes gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah dikelompokkan gitu ya. Jadi punyanya tim Alpha yang mana, punyanya tim Bravo yang mana, kayak gitu. Nah, biasanya memang tertentu ya teman-teman. Misalkan, oh dari tim Alpha, tim Bravo ya misalkan. Tim Bravo itu ada untuk kemarin masalah MBKM, kemudian masalah tagihan, itu masalah potongan, itu biasanya kalau scope pengembangannya itu cukup gede, kita bikin satu sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau yang kayak minor-minor, bug kayak gitu-gitu, biasanya jadi satu. Nah, kalau di tim, kewenangan tim ya biasanya mau di-up kemana untuk di-testing oleh QA. Nah, kebetulan kalau di tim saya itu, kita menggunakannya ini. Oke, jadi masuk ke halaman pertama, gate-nya kita itu, di sini ada namanya SIM Akademik. SIM Akademik itu fokusnya, main sistem informasi akademik itu ada di sini, kemudian di sini ada akreditasi, ada CBT, ada untuk dashboard pelaporan pimpinan, kemudian ini ada keuangan mahasiswa, kepegawaian, penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada karir link di sini, ada tanda tangan elektronik, ini MBKM ya, Kampus Merdeka, ini HR, kepegawaian, SIM kerjasama, dan SPMI juga ada di sini. Jadi gerbangnya satu di sini teman-teman. Jadi bisa ke HR masuknya dari sini, ke karir link masuknya dari sini itu bisa. Dan untuk beberapa, harusnya sih semua produk ya, semua produk yang di Seven Platform itu kita sudah pakai namanya single sign on. Jadi login di sini ya akhirnya semuanya ke login gitu. Ini masalah modul yang kemarin sudah kita bahas. Light pun bentuknya hampir sama seperti ini ya teman-teman. Light itu bentuknya hampir sama seperti ini. Cuman versinya memang modulnya lebih sedikit. Kemudian secara setting juga berbeda. Nah, untuk modul sendiri ini karena nanti kita mungkin harus harus membuat peta fitur dari fitur yang ada di sini. Jadi sekalian ditunjukkan saja. Misalkan di sini saya masuk sebagai admin perguruan tinggi begitu ya. Di dalamnya modul-modul ini itu sudah ada yang namanya fitur-fitur atau kalau dilihat namanya submodul ya, terkait ini mahasiswa, kurikulum, perwalian, kemudian perkuliahan, kayak gitu-gitu. Itu ada di dalamnya modul tadi. Jadi di sini ada perkuliahan, kemudian ada mahasiswa dan pegawai, tendik ya khususnya kalau di sini, ada pembimbing akademik. Oh jangan ini guys. Kemudian ada untuk referensi dan ini Kampus Merdeka, bagian yang aktivitas di akadnya gitu ya. Nah, nantinya teman-teman akan banyak sekali bersinggungan dengan
bagian ini. Untuk yang V1 terutama ya. Kalau V2 memang bentuknya agak beda. Secara desain dia juga sangat berbeda gitu. Nah, yang kemarin saya jelaskan submodul-submodul atau fitur-fitur krusial gitu ya dari akademik bisa mungkin nanti akan dibukakan akses untuk langsung explore sendiri, mencoba sendiri gitu ya. Mostly kalau apa ya, kayak flow utamanya sebagai mahasiswa kemarin ingatnya apa sih ketika teman-teman di sini Mbak Winda sama Mbak Vinda jadi mahasiswa, itu yang dilakukan apa pada saat menjadi mahasiswa? Pertama, melakukan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru berarti masuk ke, kalau lolos seleksi masuk ke akademi. Betul. Nah, di sini penerimaan mahasiswa baru ada di sini. Kemudian ketika lolos seleksi ya, di sini ada diterima di prodi mana begitu ya. Itu setelah itu akan jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa berarti balik lagi ke yang tadi. Nah, setelah jadi mahasiswa yang dilakukan apa sih? Biasanya membayar tagihannya, kemudian ya kuliahnya gitu kan, mengambil kelasnya, kemudian melakukan misalkan ada apa magang gitu kan, pelaporannya, kemudian melakukan ujian, kemudian melakukan tugas akhir, betul, yudisium gitu ya. Itu semuanya ada di sini ya teman-teman. Nih di sini ada yudisium, ada tugas akhir, wisuda, proposal seperti itu. Ini nanti mungkin nggak akan saya tunjukkan secara detail, jadi teman-teman yang harus explore sendiri gitu ya, nanti bisa tanya ke mungkin dari sesama tim QA-nya yang ada di tim, atau di grup juga boleh, grup QA, kemudian bisa juga ke timnya. Gitu. Oke, untuk mulai hand-on nih ke skenario testing. Tak kasih materi yang agak simple dulu. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, tak tampilkan apa enggak ya? Nggak tampilkan dulu aja nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi di sini karena sebenarnya perkenalkan dulu ya, saya Dinda Ulima, background saya itu dari matematika. Jadi beberapa proses QA di sini memang saya mengambil konsep-konsep matematis gitu ya untuk membantu memudahkan pekerjaan teman-teman QA. Jadi harapannya di sini memang kita punya tujuan bahwa QA itu tidak cuma mengandalkan insting, tapi ada rumusan atau ada pola yang bisa diikuti sehingga mau QA-nya lama atau QA-nya baru itu bisa hand-on-nya lebih cepat gitu. Salah satunya itu di sini pada tahun 2023 itu saya pernah memberi materi ke teman-teman yang ada di sini sebagai QA itu sebenarnya sama ya teman-teman, masalah QA itu ya intinya kita mau mendeliver sesuatu yang kualitinya bagus juga nggak bisa segampang itu gitu kan, ada banyak hal yang terlibat, termasuk codingannya benar atau enggak, algoritmanya benar atau enggak, bisnis prosesnya sesuai atau enggak gitu kan. Jadi ini memang seharusnya di awal itu QA sudah memperkirakan dari elemen-elemen itu yang mungkin nggak bisa semua dioptimalkan atau nggak bisa semuanya harus perfect gitu ya. Mana sih yang akhirnya bisa dirumuskan bahwa ya sudah ininya segini nggak apa-apa, bisnis prosesnya yang penting sampai sini nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin test case gitu ya, dasar sekali. Test case itu kan misalkan kita tahu login page gitu ya. Gimana sih cara menghitung atau menentukan untuk login tuh butuh test case berapa sih sebenarnya gitu. Ada caranya untuk menghitung. Jadi kita nggak perlu yang mungkin secara gamblang ya, gampangnya ya sudah kan email sesuai, password sesuai, pasti bisa. Kalau nggak sesuai berarti nggak bisa secara negatif itu kan. Cuman akhirnya kalau kita katakanlah selalu bergantung kepada instinktual seperti itu, formnya ganti, kemudian fieldnya ganti, itu kita harus main insting lagi. Apa ini dari field ini apa ini yang bisa iya positif dan yang negatifnya kayak gitu kan. Nah, untuk membuat itu menjadi efisien dan katakanlah efektif, itu sebenarnya kita harus ngecover utamanya ya di sini masih ke fungsional. Non fungsional itu biasanya kalau fungsional sudah oke, baru kita beralih ke non fungsional gitu.
Nah, ini misalkan 10 test case itu udah benar nih. Maksudnya halaman login 10 test case itu kan sudah bagus, sudah banyak gitu kan. Apakah semakin banyak test case itu semakin bagus? Ternyata nggak juga. Karena ada beberapa hal yang iya ini nggak usah di testing juga udah pasti gitu loh. Nah, makanya ternyata kita tuh bisa mereduksi loh dari test case yang mungkin kita sudah pikirkan bisa direduksi yang ternyata itu sudah nge-cover semuanya. Contoh misalkan, kalau kita tahu biasanya seperti ini ya, kalau valid dan valid pasti bisa login. Yang email valid, passwordnya nggak valid, nggak bisa login. Sebaliknya juga nggak bisa login. Dua-duanya nggak valid juga nggak bisa login. Apakah ini sudah benar? Nah, ternyata ini memang benar. Tapi ada yang tidak efisien, teman-teman. Apa itu? Adalah ketika keduanya salah, kan sudah otomatis tidak bisa login. Salah satu saja tidak bisa login gitu loh. Jadi nggak perlu lagi kita ngetes dua-duanya. Nah, di sini memang kita menerapkan bahwa pengujian field input itu kita anggap independen antar field satu dengan field yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kita cuma perlu ada 3 test case nih, valid keduanya, tidak valid salah satu, tidak perlu tidak valid dua-duanya gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Gini, sebenarnya QA itu bukan cuma masalah halaman login ya. QA itu sebenarnya cuma masalah perhitungan di pola yang ada. Ini saya merumuskan beberapa, mungkin nanti secara dokumen fullnya akan saya tunjukkan berdasarkan layout-layout yang ada di sistemnya Sevima begitu ya. Itu sebenarnya cuma masalah variabel, main variabel lah, diganti datanya, seperti itu doang sebenarnya cara bikin test case itu. Cara menghitung test case-nya harusnya berapa itu. Nah, gimana caranya agar kita bisa menghitung? Pertama gini, ini secara anggaplah mungkin teknik QA di luar sana sudah banyak yang ngasih tahu, oke, QA yang bagus itu menggunakan teknik A, teknik B, teknik C, misalkan kata-kata seperti itu ya. Ternyata begitu masuk ke sini tuh biasanya kita tidak selalu menggunakan itu. Jadi mostly memang hand-ons yang ada di depan langsung dilakukan gitu ya. Jadi kita mau implementasi itu kadang-kadang juga entah too much atau mungkin waktunya memang nggak ada atau mungkin ya sudah kayak gini saja sudah cukup gitu. Nah, di sini akhirnya waktu itu Pak Tita minta untuk membuat yang versi paling sederhana yang bisa intinya itu sebenarnya bisa jadi acuan, coveragenya benar, nggak terlalu muluk kayak gitu ya. Caranya adalah pertama seperti ini. Kalau kita tahu masalah positif sama negatif, total test case itu kan pasti positif case sama negatif case. Bisa jadi negatif case-nya mungkin nggak ada untuk kasus tertentu gitu katakanlah. Jadi bisa jadi positif case saja. Tapi intinya total test case itu pasti positif dan negatif. Kemudian caranya menghitung bahwa positifnya berapa, negatifnya berapa biar efektif dan efisien itu gimana sih? Yang pertama adalah kalau di matematika kita punya konsep namanya teori himpunan. Teori himpunan itu kan sebenarnya cuman variabel ini isinya bisa angka apa saja atau array-nya apa saja begitu ya. Kalau teman-teman belajar QA itu mungkin mirip dengan banyak sih, kayak boundaries testing itu pun juga pasti mainnya pakai teori himpunan. Dari mana sampai mana yang boleh, mana sampai mana yang tidak boleh, katakanlah seperti itu. Jadi mainnya adalah di teori himpunan. Kemudian gimana caranya teori himpunan ini bisa membantu menentukan test case kita tuh ada berapa. Pertama, misalkan ini adalah sebuah field input gitu ya. Ada kode dan ada nama. Berapa sih test case kita ketika ada dua field input ini gitu. Pertama, kita harus tahu validation rules dari masing-masing field input itu apa. Misal, field yang pertama punya 3 validation rules. Field yang kedua punya 2 validation rules. Nah, rumusnya adalah jumlah negatif test case itu sama dengan jumlah case saat validation rules-nya dilanggar. Ya, gampangnya seperti itu. Ketika ada validation rules yang dilanggar, itu berarti adalah sebuah negatif case. Oke. Kemudian, contohnya misalkan kalau di sini ya. Nah, kalau di sini berarti negatif case-nya apa? Ya ketika ini 0 atau ketika ini bukan number. Ketika ini lebih dari 2 maksudnya kayak gitu-gitu. Ya. Itu adalah akan masuk
dihitung sebagai satu negatif case. Setiap ada yang dilanggar berarti sudah masuk hitungan satu negatif case. Yang kedua, tadi masalah login. Berarti test case-nya ada berapa ketika validation rules-nya itu seperti ini. Jadi ada 2 validation rules untuk masing-masing field. Ada 2 field, untuk satu field 2 validation rules dan 2 validation rules. Kira-kira kalau kita pakai rumus yang ini, nih setiap negative case adalah jumlah yang dilanggar, ya. Dan pakai rumus yang ini, bahwa total test case adalah positif ditambah dengan negative case, berarti total test case kita berapa nih? Untuk masalah login dengan kasus seperti ini. Kita kan punya total test case itu kan sama dengan positif plus negatif. Iya. Tadi kita sudah tahu nih, negatif itu kan berarti jumlahan dari validation rules yang dilanggar. Yang dilanggar gitu ya, katakanlah. Positifnya berapa? Nah, ini yang belum kita tahu. Tapi kalau kita mau menentukan, sebenarnya kan untuk sebuah positif case, itu ya memang ya goals-nya tercapainya ketika apa? Sebenarnya kan cuma itu. Goals-nya tercapainya ketika apa berarti? Ketika bisa login. Kondisi dia bisa login berarti email dan passwordnya valid. Nah, apakah ada kasus lain yang menyebabkan positive case? Nggak ada, ya kan? Secara efisien, berarti kan memang hanya ada satu positive case. Mungkin bisa jadi emailnya Mbak Vinda sama passwordnya Mbak Vinda valid. Emailnya Mbak Winda sama passwordnya Mbak Winda valid. Tapi itu kan sebenarnya sama-sama positive case-nya cuma satu sebenarnya, ya kan? Jadi kita nggak perlu yang, oke, aku akan memasukkan contoh kasus yang lain gitu loh. Jadi kita untuk yang kasus ini cukup satu positive case ditambah dengan tadi berapa validation rules yang dilanggar. Kita punya masing-masing 2 validation rules. 4. Berarti di sini ada 4 negative case. Berarti total case kita nanti ada berapa? 5. Ketika nanti validation rules-nya bertambah, ya berarti ini bisa jadi bertambah. Gitu ya. Field-nya nanti bertambah, ya berarti ini juga akan bertambah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak, kalau misalkan kita belajar QA nih, biasanya kan oke, kalau halaman login seperti ini, begitu dikasih yang bukan login, bingung lagi gitu kan. Kalau kita sederhanakan dengan proses yang seperti ini, kita mau fieldnya apapun, bentuknya kayak gimana pun, validation-nya apapun, itu kita bisa cari totalnya gitu ya. Ini adalah cara simple untuk mengetahui test case, terutama untuk di form ya. Kita kalau ngomong ini validation formnya itu ada berapa test case sih gitu. Ya, benar ya. Jadi 5. Ketika valid semua, kemudian ketika yang salah satu nggak diisi, ketika salah satu nggak valid. Kemudian untuk kasus yang lain nih, formnya berbeda lagi. Misalkan ada 4 field. Masing-masing field punya validation rule seperti ini. Tadi ya, kita tetap akan mengasumsikan bahwa setiap field ini saling independen, jadi nggak ada hubungannya. Jadi kita belum perlu memikirkan kombinasi dari semuanya, gitu ya. Berarti kalau kasusnya seperti ini, total test case-nya ada berapa? Positifnya ada berapa? Positifnya 1. Positifnya 1. Kemudian negatifnya ada 4. Betul. Nah, meskipun ada field yang tidak punya validation rules, anggaplah adalah dia diisi apapun atau tidak diisi pun tidak akan menyebabkan masalah. Gitu. Kemudian, nah, sayangnya kadang-kadang ada field-field yang tidak independen. Kalau field yang tidak independen gini, caranya agak beda. Nah, ini lebih dalam lagi nanti. Rumusnya itu sudah saya buat, tapi untuk saat ini memang belum belum bisa saya sederhanakan menjadi rumus seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau lihat, akan saya tunjukkan. Cuman kalau seperti ini, saya kasih tahu sedikit saja bahwa misalkan kalau kita punya 2 buah tanggal ya, seperti ini.
ada tanggal awal sama tanggal akhir gitu ya. Berarti kira-kira untuk satu block field ini aja, itu ada berapa kira-kira test case-nya? Kita kan punya, misalkan, kita buat validation rules-nya, jadi dia ada dua field gini ya. Ini tanggal masuk sama tanggal, tanggal awal sama tanggal akhir. Misalkan ada bintangnya, berarti katakanlah validation rules-nya adalah required. Yang ini juga required. Kemudian, apalagi? Misalkan harus date, ya kan? Karena bentuknya adalah date. Kemudian apalagi? Kenapa? Tanggal awal masuk, tanggal awal kerja. Jadi dia otomatis ketika dia pilih tanggal sebelum hari ini, otomatis itu dalam negatif masing-masing. Bisa, misalkan tanggal awalnya harus lebih dari hari ini, katakanlah gitu ya. Bisa, misalkan harus lebih dari sekarang gitu ya. Bisa. Ini juga misalkan ini juga harus lebih dari sekarang. Bisa. Apalagi? Kalau teman-teman pernah belajar namanya value object. Value object. Value object itu artinya apa? Artinya adalah ada beberapa komponen yang sebenarnya dia akan dianggap sebuah satu kesatuan. Contohnya adalah tanggal ini. Sekarang kalau kita lihat tanggal awal dan tanggal akhir, pastikan yang ada di pikiran kita gini. Berarti kan yang akhir harus lebih dari gini kan? Ini akan menjadi sebuah validation rules baru dari dua field yang saling berhubungan. Jadi rumusnya sebenarnya masih sama ya teman-teman. Seperti ini ya katakanlah. Seperti ini ya. Kan masing-masing ada nih 3. Tapi ketika field ini tidak independen, maka dia akan menghasilkan gabungan validation rules baru. Jadi di sini pasti ada nambah satu lagi plus ini awal harus lebih besar dari akhir. Maka nanti perhitungan negatifnya akan ketambahan. Dia harus harus sesuai dengan ini. Intinya gitu, ya. Ada kasus lain tapi mungkin itu akan kita bahas di lain kali gitu ya, karena teman-teman juga agak jarang mendapati kasus-kasus yang sangat kompleks seperti ini. Nah, untuk lebih clear-nya masalah perhitungan test case itu, dulu Pak Tirta sudah sempat meminta ke saya untuk membuat semacam perhitungan estimasi test case-nya ini gimana sih gitu kan. Kalau kita lihat di sini, pertama kita masuk dulu ya ke dalam sistem. Balik lagi. Ini mungkin memang baru bisa ditangkap oleh teman-teman yang sudah sering pegang produknya. Jadi sudah terbiasa kelihatan, ini bentuknya sama. Tapi struktur layout atau struktur halaman di aplikasinya Sevima itu, yang V1 ya ini terutama, yang V2 itu juga ada kemiripan tapi memang berbeda. Tapi semua akan punya layout yang sama. Kalau kita ngomong masalah halaman, itu pasti kalau di Siakat itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, halaman list seperti ini, ya, daftar yang punya kolom pencarian. Atau halaman detail yang cuman punya form. Cuman punya form, gitu ya. Kemudian ada lagi halaman list yang, nah katakanlah ini ya, ini kan kelihatan sama nih. Ini sama yang ini ya. Kita punya daftar mahasiswa sama daftar mata kuliah. Bukan yang ini. Yang ini. Nah, secara layout kan hampir sama ya teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya untuk halaman yang hampir sama itu kita sudah bisa tahu nih komponen yang harus di testing itu apa.
Contoh, kalau di sini kita punya yang paling gampang itu ada namanya halaman referensi. Referensi itu sangat standar teman-teman. Referensi kan ada di sini ya. Nah, ini kalau dilihat cuman ada formnya saja dan bentuknya inline edit katakanlah. Sama kan, ini juga inline edit. Banyak data referensi itu modelnya seperti ini. Berarti kan bisa nih kita kelompokkan, oke, berarti kalau modelnya seperti ini, test case-nya adalah yang kayak gimana. Sedangkan kalau modelnya seperti ini, berarti test case-nya itu terdiri dari yang apa saja. Ini kan kita ngomongin fungsional. Fungsional di sini berarti kan pengisian form. Kemudian masalah aksi-aksi ini. Kalau di sini berarti ketambahan. Cara memfilter juga, mencari, kayak gitu. Ya teman-teman ya. Nah itu sudah ada sebenarnya di sini. Cuman memang ini tujuannya itu ya bisa sebagai pengetahuan ketika teman-teman untuk ngetes gitu ya. Tapi goal besarnya itu sebenarnya agar yang sudah dirumuskan di sini itu bisa dibuat semacam test engine. Jadi misalkan ada halaman baru, nanti bisa langsung dimasukkan saja variabelnya apa, pasti bentuk test case-nya itu hampir sama kayak gitu. Jadi ini kalau insert di halaman master itu langsung dicontoh gitu ya. Misalkan tadi ada nama dan ada kode. Nama itu validation rules-nya ini. Kode validation rules-nya ini. Mirip kan dengan yang tadi ya? Maka dari validation rules di field 1 dan di field 2, kita punya 5 totalnya. Berarti kan nanti akan ada 5 negatif case. Kemudian masalah positive case berarti ada 1. Yaitu ketika semua data dinilai benar. Kemudian insert, edit juga hampir sama ya. Delete itu juga ada. Delete data itu bisa dilakukannya di daftar, bisa dilakukan dari detail. Itu akan masuk ke dalam positive test case. Positive case yang berbeda. Jadi delete dari sini bisa berhasil. Delete dari sini juga bisa berhasil. Nah, itu adalah kasus ketika tidak cuma ada satu positive case. Sama ya, jadi insert CRUD itu pasti juga akan dipengaruhi oleh validation rules. Delete pun kan pasti ada validation rules-nya. Tidak bisa di-delete kalau sudah terreferensi, kalau sudah diinputkan di mana, kan seperti itu juga bentuk validation rules. Jadi, secara pembuatan test case juga akan sama, gitu ya. Kemudian, ini ada lagi masalah filtering. Kemudian juga ada masalah sorting. Intinya yang ada di sini itu memang karena sudah ketahuan polanya. Jadi kalau mau ngefilter itu juga nggak harus, misalkan di sini ya, filternya ini banyak. Di sini salah satunya. Kita punya banyak filter. Gimana nih sih kita tahu bahwa filter ini tuh benar, menampilkan data yang benar? Kan kadang-kadang kita juga bingung, ini kita mau pakai kombinasi kayak gimana, ini tak pilih apa, ini tak pilih apa, apakah berhasil, kan kayak gitu. Itu sebenarnya sudah pernah saya rumuskan. Gampangnya itu sebenarnya caranya cuma gini. Untuk setiap, nih ya filter ini, misalkan ada 4 filter. Untuk setiap filter yang aktif, maka ada kemungkinan sesuai dengan filternya. Misalkan kita punya 4 filter ya. Biasanya filter itu kan masih defaultnya adalah semua menampilkan, ya kan? Ya, ini ada data. Data ini kan sesuai dengan filternya. Artinya adalah ketika aku memilih ini, maka akan ada satu dari maka ketika ada satu filter saja yang aktif, ini kan kita punya 4 filter. Ketika kita cuma memfilter pakai satu filter, maka akan ada 4 case. Ketika yang ini yang dipilih, atau yang ini yang dipilih, atau yang ini yang dipilih, atau yang ini yang dipilih, gitu. Misalkan ketika ini yang tak pilih, berarti data selain yang ini kan nggak akan muncul. Data yang itu muncul. Tentunya udah satu positif, satu negatif, ya kan? Ganti ketika yang ini sekarang, sama. Data yang difilter muncul, data yang tidak difilter tidak muncul. Satu positif, satu negatif lagi. Itu ya, katakanlah. Cuman di sini titik beratnya mungkin lebih banyak ke positive case, dia muncul atau tidak. Terus, berarti ketika satu filter aktif, dia ada 4 case.
filter yang ini atau ini, gitu kan. Kemudian ketika kita mengaktifkan dua filter, harusnya kan kalau diaktifkan dua filter ya data yang muncul juga sesuai dua filter yang dipilih kan, gitu. Dua filter itu juga ada ada 6 kemungkinan. Yang ini dan ini dan ini dan ini, atau ini dan ini, ya kan? Mainnya sudah kombinasi. Jadi ketika aku mengaktifkan 1 dan 2, ini kan, atau aku mengaktifkan 1 dan 3, kan harusnya data 3 dan 4 nggak muncul di sini, 2 dan 4 nggak muncul di sini, kayak gitu kan. Kemudian ketika aku 1 dan 4, atau 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4, ya ketahuan nih polanya. 3 pun juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya kan? Itu ternyata kalau dipolakan, kan kalau dicari terus kan akhirnya banyak ya, kita harus kayak memikirkan, oh berarti ini dan ini dan ini, kombinasinya kan lumayan banyak. Itu sebenarnya sudah bisa ketahuan dari sini caranya itu. Jadi kalau misalkan ada 6 filter, ternyata yang harus dites, test case-nya itu ada 69. Ini kalau manually repot, makanya kita butuh automation. Ya, kalau modelan seperti ini. Dan automation juga nggak bisa yang test case-nya manual dari kita. Ini sudah harus dihitung oleh sistem itu sendiri. Datanya mana, filternya mana yang diaktifkan, kayak gitu. Ya. Jadi salah satu tujuan estimasi test case itu untuk itu. Jadi apa yang bisa dimanualkan, kita manualkan. Apa yang sudah ketahuan ternyata ini banyak, ya jangan dipaksa untuk tes manual. Intinya gitu. Oke, mungkin pembuatan test case gampangannya ya, secara fungsional itu seperti itu. Nah, setelah kita sudah tahu test case-nya, kita close dulu. Lanjutnya kita kemana? Test case itu kan, jadi kalau kita lihat dari ini kemarin ya, kita kan ada 3 nih. Masalah pengujian fungsional dan pengujian flow dan visual gitu ya. Kita punya ada, untuk yang dari tadi kita bahas itu sebenarnya masih ke ranah fungsional testing, teman-teman. Ya kan? Masih apa yang dilakukan oleh user, datanya tersimpan, datanya muncul gitu kan, datanya terhapus. Itu kan secara functionality-nya dulu. Nah, masalahnya beberapa kasus yang ada di Sevima ini itu nggak cukup ketika kita cuma menguji secara fungsional. Karena itu tadi, kalau kita melihat rentetan saat jadi mahasiswa aja kan dari awal sampai akhir itu sudah sangat panjang gitu kan, ada flow yang terlibat. Nah, gimana caranya ketika kita melakukan testing itu, kita sudah mempertimbangkan nih flow mana sih yang harus kita testing gitu ya. Jadi, misalkan tadi ya, kita sudah ke fungsional. Fungsional tadi kan yang sudah kita bahas adalah masalah validasi form. Kemudian ada juga nih tadi yang per layout sudah dirumuskan tadi kan. Setelah kita ke fungsional, selanjutnya kita akan ke visual. Flow ya, flow dulu. Flow testing itu kita bikin skenario-nya sudah harus sesuai dengan bisnis proses. Apa yang dilakukan user, sesuai journey katakanlah gitu ya. Nah, secara sederhana, ini saya punya materi lagi. Sebenarnya secara sederhana, flow bisnis proses itu cuma ada 3, teman-teman. Ada input, ada proses, ada output. Nah, misalkan ya, kita dari sistem ini, salah satunya, ada input, ada proses, ada output. Inputnya itu di mana? Inputnya adalah ketika, ini kan data mata kuliah, katakanlah. Oh, saya inputnya adalah menambahkan data mata kuliah. Ya kan? Kita ada input, nanti digunakan di proses, terus nanti jadi output. Fungsi input proses output ini juga untuk kita tahu nanti data yang aku masukkan digunakan di mana, intinya gitu. Setelah digunakan dimanapun, nanti akan diproses juga dan akan digunakan lagi di tempat lain, kan gitu ya. Nah, gampangnya ketika saya punya mata kuliah ini sudah input nih MK, kan, diproses kan.
Jadilah data MK gitu kan. Nah, sorry, ke sini berarti. Jadilah data MK. Oke, kemudian data MK ini teks ya, berarti teksnya tadi, teks MK, jadilah data MK. Kemudian, sekarang kita punya nih, inputnya adalah data MK. Data MK itu digunakannya di mana? Kalau kita ketika proses pengambilan mata kuliah, ya kan? Di sini ada namanya proses KRS, pengambilan mata kuliah. Outputnya nanti apa? KRS yang diambil mahasiswa, ya. Nanti KRS yang diambil mahasiswa dipakai lagi KRS yang diambil mahasiswa jadi input. Diprosesnya di mana? Di perkuliahan, ya kan? Melakukan perkuliahan. Bisa jadi misalkan outputnya apa? Berupa kelasnya teman-teman kan? Di kelas bisa ngapain? Bisa nilai, ya kan? Bisa presensi, bisa ujian, gitu. Jadi dari sebuah teks yang kita masukkan menjadi MK itu ternyata prosesnya panjang nih, bisa sampai masalah ujiannya mahasiswa, nilainya mahasiswa, mungkin sampai kelulusannya mahasiswa. Kan kalau kelulusan juga kita ngomong, ini kok ada MK yang belum lulus, harus di take down dulu nih, atau mahasiswanya harus mengulang dulu, kan gitu. Kan panjang itu prosesnya. Nah, salah satu cara untuk membuat itu menjadi tidak terlalu panjang, itu saya kemarin menemukan cara. Jadi ini saya pakai konsep matematika lagi, karena sebenarnya paling gampang itu memang semua dimatematika-kan gitu ya teman-teman. Matematika itu kan konsepnya sebenarnya cuma ada variabel diisi apa. Jadi gampangnya kan gini. Gini ya misalkan. Ini adalah sebuah, katakanlah, rumus matematika. Kita cuma tinggal masukkan variabelnya apa, ini konstantanya apa, misalkan yang mempengaruhi apa, nanti hasilnya gimana. Setiap nilai ini diubah-ubah, ini kan akan mengikuti. Nah, gampangnya kan kayak gitu matematika itu. Nah, makanya saya mencoba untuk konsep ini itu saya masukkan dulu ke dalam proses QA, dan ternyata saya menemukan kecocokan. Kalau teman-teman pernah belajar QA yang masalah, ini sebenarnya agak advance ya, masalah state transition testing. Belum ya? Sebenarnya kalau state transition testing itu, kalau digambarkan itu agak rumit. Itu hampir mirip kayak gini ya teman-teman. Misalkan, ketika menginputkan MK, kemudian state-nya apa nih jadi MK? Nanti dari MK, nanti ada, MK ini akan berubah state-nya. Dilakukan apa, menjadi apa. Mirip seperti ini state transition itu. Cuman lebih detail lagi, melakukannya apa, di mana itu lebih detail lagi. Bahkan mungkin dari MK nggak langsung ke KRS ya, di sini ada state lagi yang lain sebelum di KRS, kayak apa, pembukaan kelasnya dulu, atau mungkin ada MK yang ada ruangannya, nggak ada ruangannya, kayak gitu ya teman-teman. Mirip seperti itu. Jadi dia sudah memberitahu nih, dari sebuah proses, state berikutnya dari proses ini apa, melakukan apa, hasilnya apa, semacam itulah. Nah, itu saya juga tahu itu setelah saya membuat ini, karena modelnya itu memang kita menggunakan state. State itu adalah sebuah, apa ya, kayak poin, kayak checkpoint gitu ya. Pada saat ini kejadiannya apa. State itu kan sebenarnya seperti itu. Nah, ternyata di matematika itu ada konsep yang bisa menggambarkan perubahan state, dan ternyata bisa digunakan di QA. Salah satunya itu kemarin akhirnya saya mengajukan gitu kan ke Pak Tirta konsep di sini Markov chain sama teori graph untuk semacam menggambarkan coverage testing. Akhirnya jadilah peta fitur itu yang harus dibuat teman-teman ketika melakukan pengujian. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih yang masalah teori himpunan, gitu kan. Selanjutnya kita mau ke sini agak nanti dulu karena ini mungkin digunakan untuk pengujian-pengujian sistem-sistem yang memang membutuhkan perhitungan. Contohnya mungkin pembuatan kapal, terus yang penghitungan kalor, panas dan segala macam pesawat kayak gitu-gitu kan, itu mungkin secara QA dan QC-nya mungkin membutuhkan seperti ini. Kalau di sistem agak jarang. Kecuali kayak misalkan ketelitian kita membuat sistem prediksi machine learning itu juga digunakan teman-teman. Tapi kalau CROD masih belum. Nah, yang bisa dilakukan untuk proses apa istilahnya ya, pengujian di sistem
yang sebenarnya kan semacam sistem informasi saja gitu ya, nggak terlalu ribet. Cuman ribetnya mungkin dari penggunaan dari usernya saja gitu, bukan perhitungan dari kitanya. Itu sebenarnya gampangnya adalah gimana kita tahu kayak tadi mana sih fitur yang saling berelasi. Itu aja. Jadi kita masih belum perlu nih perhitungan di sini harus berapa, di sini harus berapa. Enggak. Yang penting kita tahu fitur mana sih yang sebenarnya saling berelasi. MK berelasi ke KRS, KRS berelasi ke perkuliahan, perkuliahan berelasi ke nilai, perkuliahan berelasi ke resensi, nilai berelasi ke ujian, kayak gitu. Jadi kita di sini yang tujuannya adalah gimana kita memprediksi mana sih fitur yang ketika ini diubah, disesuaikan, ternyata nyenggolnya kemana. Tujuannya adalah itu sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong sudah seperti ini, apalagi untuk teman-teman yang baru join gitu ya, sistem segede ini, saya gimana tahunya Mbak? Saya harus mulainya dari mana? Bisa jadi overwhelm, katakanlah. Kayak nggak tahu ini segede ini aku harus mulai dari mana. Nah, di sini dengan konsepnya Markov Chain sama teori graph ini ternyata bisa loh disederhanakan, divisualkan sebenarnya. Nah, kalau teman-teman tahu, misalkan proses pendaftaran ya. Pendaftaran itu kan tadi sudah dijelaskan, prosesnya adalah daftar, login, isi biodata, upload, seleksi, habis seleksi dapat, ya intinya semacam ini kan, ada flow yang terjadi tuh bisa digambarkan seperti ini gitu kan. Ternyata bentuk ini tuh hampir sama dengan bentuk graph. Jadi ada namanya edge sama node-nya. Ini adalah node, ini adalah yang menghubungkan edge. Secara sederhana sebenarnya graph itu cuman merepresentasikan hubungan antar titik. Nah, ini kan hampir sama nih, hubungan antar titik. Katakanlah ini adalah state, maka ini ada hubungan antar state, kan begitu. Nah, masalahnya kadang-kadang flow pendaftar sendiri itu sudah segede ini. Lebih gede lagi mungkin ya, kalau kita sudah yang sampai, ini kan masih yang dikumpulkan saja, belum sampai yang masalah generated NIM, sudah jadi mahasiswa, diterima prodi, dapat tagihannya, kan kayak gitu. Akan lebih besar dari ini, gitu loh. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh nggak yang pusing duluan kayak katakanlah sistemnya udah segede ini, ada fitur baru, ada fitur lama, fitur baru, tiba-tiba di hotfix di sini, ngefek ke mana? Kita kan kadang-kadang nggak tahu. Kok tiba-tiba ada bug? Ternyata kemarin ada hotfix yang menyebabkan di sini. Kita mau meminimalisir itu terjadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan konsep input proses output ini tadi. Kalau di matematika, tak jelaskan dulu. Sebenarnya ada namanya Markov Chain, orde 1, itu tuh sebenarnya cuma gini bunyinya. Semua yang terjadi di proses yang ini, itu cuman gara-gara yang ini. Semua yang terjadi di proses yang ini, itu cuman gara-gara yang ini. Ini udah bodo amat, karena ini sudah melewati ini. Gitu ya. Konsep Markov Chain itu seperti itu. Kalau kita ngelihat yang kayak gini tadi, bugnya ada di sini katakanlah ya, bugnya ada di sini. Fitur kita yang kena ternyata di sini. Ini kan cukup jauh ya teman-teman. Gimana sih caranya biar kita nge-breakdown ini biar kelihatan, intinya gitu. Itu bisa menggunakan konsep ini. Nah, jadi ini sempat digaungkan gitu ya oleh QA Manager sebelumnya, di mana sebenarnya pembuatan acceptance kriteria itu cukup berdasarkan pada input proses outputnya saja. Karena itu sudah merepresentasikan sebuah proses, dan itu benar. Itu kan? Kalau kita gabungkan atau kita lihat dari kacamata Markov Chain tadi, itu sebenarnya sama teman-teman. Ini state, katakanlah seperti itu ya. Ternyata bisa jadi ini itu untuk ngasih tahu kita bahwa sekarang aku di proses apa, itu state-nya apa, nanti output-nya dipakai di mana, sebenarnya kayak gitu. Secara teori sebenarnya ada yang saya ubah, cuman nggak apa-apa yang ini dulu ya. Jadi input itu apa sih? Input adalah sumber datanya. Input itu sumber data, dia dipakainya dari fitur apa. Bisa jadi
datanya masuk dari migrasi, dari import, kemudian dimasukkan sendiri, gitu kan. Kalau kita ngomong MK, ya kan, datanya dari import, datanya diinputkan dari sistem, datanya dimigrasikan. Gitu. Tapi kalau kita sudah ngomongin KRS, inputnya dari mana? Inputnya sudah gini, ada MK, ada mahasiswa, ada dosen, mungkin ada jadwal. Nah, inputnya sudah beda lagi kan dimensinya. Tapi secara gampangnya itu kan masih bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Itu input. Kemudian proses adalah functionality-nya. Apa yang bisa dilakukan di situ? Output adalah hasilnya yang nanti akan digunakan kemana. Intinya gitu. Nah, sebenarnya ini nggak saya pakai. Langsung ke sini ya teman-teman. Karena ada ganti teori. Ini nih, sama kan? Tadi. Input adalah sumber data yang digunakan. Dari mana asal datanya, fitur apa yang menghasilkan data itu. Kalau kita ngomongin MK, berarti fitur apa yang menghasilkan data MK? Ya, ketika input MK itu sendiri. Gitu kan? Atau ketika import MK. Atau datanya dimigrasi dari PDDikti, misalkan seperti itu. Itu adalah sumber data dari MK. Kemudian proses tadi fungsionalitas dari fitur. Katakanlah di KRS yang bisa dilakukan apa sih? Mahasiswa mengambil, ya kan? Dosen memvalidasi. Ini kan proses ini juga. Kemudian bisa jadi mahasiswa ngedrop, ya kan? Sudah diambil tapi nggak jadi kuliah itu di drop, bisa jadi kan? Itu sebuah functionality. Ya, itu adalah aksi yang bisa dilakukan oleh user di proses itu. Itu nanti teman-teman pasti berkutat di 3 ini saja. Secara sederhana itu kayak gitu. Kemudian outputnya tadi adalah hasil atau dampak dari fungsionalitas fitur. Hasil atau dampak dari fungsionalitas fitur. Ada data MK. Misalkan, MK-nya di-input manual. Maka hasilnya adalah 1 MK. 2 MK, 3 MK. MK yang diimport. Ini ya misalkan. Bisa jadi datanya ada 1000, 2000, kayak gitu ya. Kemudian yang dimigrasi dari sistem lamanya atau dari PDDikti bisa jadi ada sampai 6000, 7000 gitu kan. Itu adalah dampak. Ini belum kelihatan dampaknya. Tapi kalau kita lihat, masukkan MK manual, kita kan tahu nih datanya apa, bisa divalidasi. Ketika sudah seperti ini, validasinya gimana? Jangan-jangan yang dari fitur lama, kodenya sama, ada yang sama. Ada prodinya yang nggak ada. Kayak ini MK harusnya punyanya matematika apa punyanya fisika gitu. Ya. Kemudian misalkan nggak ada SKS-nya. Itu salah satu dampak. Ya. Kemudian secara implementasi, nah ini bisa dilihat ya. Input dari sebuah state bisa didapatkan dari hasil pemrosesan data dari fitur sebelumnya. Misalkan ada input proses output, ya kan? Proses ini gampangnya gini deh. Sekarang kita ubah bentuknya ya biar lebih gampang dibaca. Tapi konsepnya masih sama ya, input proses output. Ada fitur A. Ada fitur B. Ada C. Ada hubungan antara fitur A ke fitur B ke fitur C. Ya kan? Di sini ada namanya input. Di sini ada namanya output. Di sini juga ada input. Mas nggak ada spidol lagi ya? Oh, saya ambil dulu. Kita punya input, di sini juga ada output. Itu bisa lah.
Oke. Ini katakanlah A, ini ada B, ada C ini ya. Mau ke fitur A kan kita pasti ngasih input. Dari fitur A kita dapat output. Ketika A ini dan B berhubungan, maka output yang dihasilkan oleh fitur A akan jadi input untuk fitur B. Ya. Ketika ada yang seperti ini, maka jelas ini berhubungan dengan ini. Sama, di bawah ke sini juga. Di sini ada output yang ternyata itu sama dengan input untuk C. Maka ini berhubungan. Ya, kita mencari dari input proses output, bisnis proses itu, kita mencari mana sih yang saling berhubungan. Kayak gitu. Anggaplah ini bisa jadi state inputnya apa. Ini state yang dilakukan prosesnya. Ini state outputnya apa. Sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan Markov chain? Itu sebenarnya untuk menyederhanakan biar nggak harus aku nyari ke satu blok, nggak harus aku nyari misalkan dari C ya, aku cukup nyari sampai sini tok. Nanti ketika aku sudah di B, baru ketemu, oh ternyata B itu juga dari A. Dari C kalau langsung ke A, agak sulit. Kecuali direct langsung, oh berarti ini memang ada hubungan, karena input dari A ternyata juga jadi output di, juga jadi input di C. Nah, ini berarti ada hubungan langsung. Gitu. Ya, teman-teman. Nah, nih kayak gini ya. Jadi output yang dari sini ternyata jadi input yang di sini juga gitu. Oh, enggak ada. Jadi tak bahas lagi ya yang masalah ini tadi. Nih. Model ini, konsep berpikir yang seperti ini itu sebenarnya namanya memoryless. Nih, yang aku nggak perlu tahu yang kesini cukup kesini itu namanya memoryless. Jadi memoryless itu ada di beberapa konsep matematika. Yang intinya adalah itu tadi, aku cukup tahu satu ke belakang untuk tahu yang terjadi saat ini. Nah, dari satu ke belakang, kalau memang mau dianalisis lebih jauh, ya mundur lagi satu, kayak gitu. Itu sebenarnya untuk mencegah konsep proses berpikir yang terlalu kompleks. Jadi ini semua itu sebenarnya kalau kita ngomong metode testing, belum sampai metode testing teman-teman. Ini cuma konsep berpikir. Ya, penggunaan konsep matematika itu konsep berpikir untuk melatih analisisnya seorang tester. Gitu ya. Jadi tidak ada perhitungan di dalamnya. Secara visual bisa direpresentasikan dengan graf. Konsep berpikirnya kita menggunakan prinsip memoryless dari Markov chains. Intinya seperti itu. Nah, contohnya nanti pakai yang, ya katakanlah contohnya seperti ini ya. Kita punya sebuah fitur namanya tuh mengisi nilai kelas. Ya. Mengisi nilai kelas itu dipengaruhi oleh satu fitur sebelumnya yaitu komposisi nilai kelas. Gitu ya. Komposisi nilai kelas punya input juga. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau tarik mundur ke belakang, misalkan, kita bisa dari ujungnya dulu ya. Misalkan tujuan kita itu adalah untuk ngasih tahu nih, nilai KR, ketika ada perubahan di proses perhitungan nilai akhir, atau di proses ini, maka yang harus dites itu sampai mana, ya. Katakanlah, Oke, berarti ada perubahan di pengisian nilai kelas. Kita punya nih, prosesnya adalah isi nilai kelas. Nih. Oke. Isi nilai kelas kan ada input. Inputnya itu dari mana? Dari sini, ada banyak nih. Bisa dari import, bisa dari produk lain, ya kan? Bisa dari fitur yang lain.
Jadi ada 5 inputnya dia nih. Contoh, kemudian anggaplah ada 5 input di sini ya. Masuk sini. Tapi isi nilai kelas ini dipengaruhi oleh fitur lain nih. Apa? Namanya komposisi. Kenapa komposisi mempengaruhi nilai kelas? Kalau kita buka di sini ya. Kita punya ganjil. Ada. Bentar ya, tak tunjukkan contohnya. Gak ada yang ya, aku nggak ada. Tak tunjukkan biar kelihatan gitu ya. Benar. Oh. Nah, ini ya teman-teman. Mengisi nilai itu
ternyata ada nih namanya komposisi-komposisi, ya kan? Maka komposisi ini akan jadi input nih untuk pengisian nilai kelas. Komposisi itu sendiri bisa jadi kita punya yang pakai 2 tingkat seperti ini, atau yang 1 tingkat doang. 1 tingkat itu seperti ini misalkan. Kok kepetek tuh? Ini tadi yang 2 tingkat. Nah, ini yang 1 tingkat, ya kan? Kalau kita lihat nih. Ini yang 1 tingkat. Nah, berarti kan ada 2 nih kemungkinan. Komposisi nilainya 1 tingkat atau 2 tingkat, gitu kan? 1 tingkat atau 2 tingkat masuk ke sini. Kemudian yang dari sini tadi kita sudah punya 5 input nih. Dari kelas, dari Edlink, dari CBT, dari import, sama dari sunting, misalkan gitu ya. Ini inputnya ini juga inputnya ini. Ini kan ada di sini nih, ya kan? Setiap nilai ini juga akan dipengaruhi oleh ini. Jadi, nginput dari kelas tapi 1 tingkat, nginput dari kelas tapi 2 tingkat, kan juga kayak gitu, ya kan? Nah, kalau kita mau cari berapa sih sebetulnya skenario test case, misalkan kasusnya adalah seperti ini, gitu kan? Bisa jadi ini, oh ini nggak pakai komposisi, langsung nilai akhir, ya. Karena dihitungnya nanti akan berbeda, kan? Ada rumusnya sendiri-sendiri, katakanlah. Maka, berapa yang skenario yang bisa aku tes? Katakanlah, kita sudah punya nih, di step pertama kan ada 3 input. Setiap input diproses, diprosesnya kan di sini inputnya ya. Prosesnya ada inputnya ya kan. Dari ini di input dulu, nanti dari inputnya akan jadi nilai kelasnya, katakanlah. Oke ya. Oke, misalkan di sini kita lihat di sini. Kan ada 3 nih, nggak pakai komposisi, 1 tingkat, 2 tingkat. Kemudian ketika dosen mengisi nilai, kan bisa lewat ini nih. Ya berarti sebagai QA yang dites adalah semua pintu masuk nilai. Sesuai dengan kombinasi dari komposisi nilai yang ada. Ya kan? Kalau kita jadikan sebuah test case, bentuknya tuh kayak gini teman-teman. State input yang XT1. Kita lihat XT1 itu yang mana? Yang ini. Nah ini, XT1 itu yang ini. Ya kan? Komposisi ya. State sebelumnya tuh ya, sebenarnya state 1 itu yang ada di sini teman-teman. Dari komposisi pada saat pengisian nilai. Jadi inputan untuk setiap komposisi. Kalau hitungannya kayak gitu berarti, ya kan? Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya gini, kalau kebalik ya ini berarti. Kita inputnya dari mana? Dari kelas. Kemudian ada di Edlink. Kemudian ada di CBT, import, sama sunting, katakanlah gini. Ini kan pintu masuknya, ya kan? Ada macam-macam, 5 jenis input, ya kan? Kemudian kita punya namanya komposisi ini di sini. Komposisi itu ada 3, 0, 1, dan 2. Maka kan akan lewat sini semua, ya kan? Nih. Betul? Baru di sini masalah perhitungan nilainya. Ini kan masuk ke sini semua. Kalau digambarkan kan seperti ini sebenarnya. Ya kan? Maka kita punya di sini ada 5 pintu masuk nilai, ada 3 jenis parameter nilai. Di proses ini itu 3 jenis komposisi nilai, 5 pintu masuk. Maka dia akan punya, dikalikan saja kombinasi inputnya. Ya, ini kan berarti di sini 5 dikali 3 kan. Di sini ada 15 input nih. 15 input pengisian nilai. Kemudian
dari nilai ini proses. Di prosesnya itu apa? Di sini. Ngisi nilai itu kan ada dua macam. Ngedit atau menghapus. Maksudnya seperti ini. Di sini ya. Ini tak edit atau tak hapus. Ya. Tak insert atau tak hapus. Ini tak hapus. Atau tak isi. Gitu. Maka ada dua proses nih. Prosesnya hapus dan isi. Hapus dan isi katakanlah gitu ya. Maka prosesnya ada dua. Inputnya ada 5. Waktu dinilai, ini kan yang edit atau isi. Ini yang hapus. Masuknya juga ke sini. Ini sudah 15, ini 2. Berarti di sini sudah 15 dikali 2. Yang ini itu 5 dikali 3. Ini sudah 30. Test case. Outputnya cuman menampilkan, ya kan? Show nilai misalkan. Kan cuma satu inputnya. Kecuali ada lagi input yang misalkan di modal atau disimpan di mana, itu mungkin ada lebih dari satu. Kasusnya di sini cuma ada satu, yaitu nilainya muncul. Nih nilainya muncul di sini. Nilainya terhitung di sini. Tuh, ya. Nah, dari 3 proses ini yang sebenarnya kalau dilihat cuman masalah nginputin nilai, sampai sini toh loh. Ya. Ternyata itu ada 30 skenario, teman-teman. Ini kalau ada yang kelewatan satu, bisa jadi masalah. Karena kita nggak pernah tahu nih. PTA dia habitnya memang nilai-nilai ujian terutama itu dari CBT. PTB nilai-nilai tugas itu pasti menggunakan Edlink katakanlah. Ada PT yang import aja. Jadi karena ada banyak pintu masuk tadi, akhirnya yang dites akan banyak. Kecuali ya udah ngisi nilai kelas cuma bisa dari kelas. Ya sudah dari awal berarti ini cuma 5 dikali 2, 10 doang. Masalahnya pintunya banyak. Ya. Ini salah satu cara untuk bikin skenario testing dari input proses output. Nah, lebih detailnya, kita sekarang sudah membuat yang namanya peta fitur. Kalau yang ini kan sebenarnya kalau dilihat memang agak jelimet gitu ya, aku harus tahu inputnya gimana, kombinasinya gimana, sehingga dapat jumlah test case-nya berapa. Nah, masalah ini akan lama-lama akan makin tajam ketika teman-teman sudah mulai testing. Sudah terbiasa itu lama-lama tajam, jadi tahu, oke, ini dari sini, itu gampang. Nanti akan terbiasa. Nah, membiasakannya gimana? Kita buat namanya peta fitur. Peta fitur itu tujuannya adalah memvisualkan coverage testing. Ini, misalkan seperti ini ya. Langsung ini aja. Langsung ke contohnya saja. Tadi ya berarti masih masalah nilai. Ngomongin masalah nilai. Jadi pembuatan peta fitur yang sudah disepakati di Sevima itu adalah gini. Pertama kita akan melihat, kita akan mendatakan halaman apa atau ya halaman apa yang dilihat oleh user, yang user melakukan aksi di situ, ya kan? Katakanlah tadi kita ke nilai, ya. Kita ke nilai tadi. Halamannya kan ya halaman nilai. Sini kita. Oops, sorry.
kita punya namanya halaman nilai mahasiswa, nilai kelas. Kemarin disepakati halaman itu berarti kita kotak seperti ini. Nilai kelas ini dapat berhubungan dengan mana lagi sih? Inputnya dari mana? Inputnya kan dari dia sendiri. Ada lagi namanya dari Edling, ya kan? Ada lagi dari Edling, ada lagi dari CBT, ada lagi dari Sunting KRS. Nih, tak lihatkan Sunting KRS itu apa sih? Misalkan kita punya mahasiswa yang nilainya adalah E, ini ya, si Mallory. Kita mau ke halaman mahasiswa itu. Di sini ada fitur-fitur ternyata untuk mengedit nilainya si Mallory. Nih, dia kan dapat E nih. Kita akan edit. Oh, sebentar. Apa dia? Apoteker. Dompet ganjil, apoteker. Oh, nggak bisa. Nah, kita akan ganti dia menjadi A harusnya. Oke, bisa kan? Maka yang dinilai ini ya, si Mallory ini ya. Tuh, dia berubah jadi A. Ya kan? Ada pintu lain nih yang berhubungan. Ini juga ada nih pintu-pintu, gitu kan. Kemarin kesepakatannya dari sebuah peta fitur itu, ini tak tunjukkan bentuk peta fiturnya teman-teman yang lain ya. Jadi peta fitur yang sudah dibuat oleh teman-teman itu ini contoh aja. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Untuk halaman yang dilihat oleh user, dia akan di kotak. Untuk halaman yang tidak dilihat oleh user, tapi ada proses, itu bulat. Contohnya, ada penilaian. Dari Sunting KRS kan tadi dilihat oleh user nih, dilakukan. Ke nilai kelas, kotak. Ada namanya tarik nilai atau sync katakanlah ya. Sync Edling. Secara proses memang dilakukan oleh user, tapi di sistem lain, ya kan? Ada namanya sistem Edling kita. Tapi yang dilakukan oleh usernya yang ada di Siakat, dia cuma narik sebenarnya. Maka sync Edling ini juga akan mempengaruhi. Inputnya sync Edling ini ya dari Edling itu sendiri, misalkan gini. Tuh ya. CBT juga ada sistem namanya CBT. Tapi di sini katakanlah bentuknya adalah bentuk sync seperti ini ya. Jadi dia cuman bisa jadi tombol, bisa jadi fitur.
Ya, tuh. Ini dapat input dari CPT, melakukan sync, mempengaruhi nilai kelas. Ada juga import. Import itu sebenarnya ada di dirinya sendiri. Kalau mau di highlight bisa dikeluarkan. Ada namanya import. Nah, sebuah fungsi. Biasanya fungsi-fungsi yang nggak kelihatan ini baru dibuat lingkaran. Kalau kelihatan biasanya masih masuk ke dalam sini. Itu ya. Katakanlah. Kemudian lanjut. Untuk proses penilaian tadi, ketika nilainya sudah diisi, dia akan atau katakanlah mundur lagi nih, mundur lagi. Dari nilai tadi kan kita sudah tahu nih pintunya adalah ini, kan? Anggaplah pintunya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa nilai kelas ini juga dipengaruhi oleh komposisi. Nilainya ada di sini. Nih, aku mencari yang lain dulu. Ya, di sini ada namanya komposisi nilai. Ngatur nih di sini. Ya kan? Isi ininya berapa, katakanlah. Itu sudah bentuk halaman lain yang mempengaruhi nilai. Gitu. Ya. Kemudian, apalagi yang mempengaruhi nilai? Ada namanya, kita punya ya namanya di kurikulum prodi. Jadi gini, misalkan Mbak Vinda atau Mbak Winda ambil kuliah bahasa Indonesia, dapat nilai 70. 70 itu dapat A atau dapat B, itu diatur oleh namanya skala nilai. Sini ada masternya sendiri. Jadi dia dapat berapa itu nanti dapat nilainya sesuai. Makanya tadi yang ketika saya merubah yang di sini 80 dapat A, 60 bisa jadi dapatnya lain. Berarti dipengaruhi oleh namanya skala nilai. Nih. Apalagi yang mempengaruhi? Nih. Lulus atau tidak itu dipengaruhi oleh yang ada di sini. Misalkan nilai minimumnya A, berarti A baru lulus. Nilai minimumnya B, berarti B baru lulus. C nggak lulus. Pernah kan dapat seperti itu? Ada yang dapat D nggak lulus, dapat C lulus. Nah, dipengaruhi oleh namanya kurikulum prodi. So, sini. Sebuah fitur perubahan nilai kelas ternyata dipengaruhi oleh banyak hal. Sekarang kita melihat. Kita mau tahu apa saja sih yang harus dites ketika yang dipengaruhi ini banyak. Misalkan, caranya itu gini. Jadi sudah ada algoritmanya katakanlah ya. Pertama kita mencari tahu fitur apa yang sedang dikembangkan. Fitur yang dikembangkan adalah yang nih nilai kelas, ya kan? Kemudian untuk setiap fitur yang dikembangkan biasanya akan dibuat satu card Jira. Ya, ini harusnya satu card Jira sendiri untuk kita mencatat testing. Kemudian untuk setiap fitur yang dikembangkan ya, satu kotak ini node ya kita bilangnya ya, satu node ini itu akan dilakukan pengujian secara fungsionalitas dan flow. Ya, pasti ada fungsionalitasnya. Kalau bentuknya kotak, karena ini halaman yang dilihat oleh user. Kalau yang bulat itu belum tentu, karena bisa jadi itu di sini cuman misalkan ini kan dari kurikulum prodi ya. Misalkan ini ada namanya pengecekan nilai min. Ini ya, misalkan. Ini nggak ke sini, ini ke sini dulu. Ini minimum. Jadi bentuknya adalah sebuah proses, bukan
aksi yang dilakukan oleh user, ya kan? Ini tidak ada functionality testing, karena dia tidak terlihat oleh user biasanya. Ya, kecuali untuk bentuk-bentuk kayak gini ya, memang ada import yang mau disendirikan, biar ini ada jiranya sendiri. Jadi nanti ini dibuat node agar ada jiranya sendiri, itu bisa. Gitu ya. Nah, selain functionality, selain pengujian fungsional, tadi ya perhitungannya positif negatifnya hampir sama dengan yang pertama. Terus ketika kapan dia fungsional dan flow, atau dia cuma fungsional saja, katakanlah. Sekarang kalau kita mau lari ke pengujian flow, itu di sini. Ada aksi apa saja yang ada pada fitur yang dikembangkan. Sekarang kita lihat yang ini tadi. Tadi kan bisa jadi sing Netlink dan sing CBT itu sebuah node sendiri. Tapi ketika ternyata dia itu cuma sebuah proses yang nggak terlalu besar, itu bisa kita hilangkan saja, teman-teman. Jadi termasuk yang import ini tadi ya, hilangkan. Baru kita akan melihat di sini ada aksi apa tadi. Ini aksinya ada 5 nih, ya kan? Di node 1 ada apa? Ada input nilai. Kemudian ada sing Netlink. Ada sing CBT. Ada import. Ada 4 proses nih di sini. Mendapatkan fitur, mendapatkan input dari fitur lain enggak? Ya, mendapatkan input dari fitur lain. Ini, dan ini, ya kan? Terus, untuk setiap fitur yang mendapatkan input dari fitur lain, kita definisikan variabel input dan susun kombinasi setiap variabel input. Untuk setiap fitur yang mendapatkan input dari fitur lain, ini kan dapat input dari sini, dapat input dari sini, dapat input dari sini, ya kan? Variabel inputnya apa? Ini tadi. Ada lagi nggak? Ada variabel input dari sini misalkan ya. Karena ada variabel input lagi nih. 0, 1, 2 tadi. Nggak apa, 1 tingkat, 2 tingkat, nggak ada tingkatan. Misal. Di prosesnya seperti apa? Gimana variasi inputnya? Itu kaitannya adalah untuk membuat yang kayak gini tadi, teman-teman. Ya, kombinasi variasi input. Tadi kan ya. Ini variasi inputnya dikombinasikan dengan prosesnya. Prosesnya kan ini. Variasi inputnya kan ini. Kemudian nih. Kuncinya ada di sini. Apakah ada penyesuaian pada fitur yang menjadi sumber input? Fitur yang menjadi sumber input yang mana? Ini kan input nih. Ya kan? Ini input. Ini juga ada input. Input. Tadi ya, balik lagi ke sini ya. Output sama dengan input. Outputnya ini sama dengan inputnya ini ya. Ini kan output. Ada penyesuaian nggak di sini? Ubah nilai. Secara code ada penyesuaian enggak? Tampilan ada penyesuaian enggak? Kalau ada penyesuaian, maka ini harus ditandai sebagai fitur yang juga harus dites. Kalau tidak ada penyesuaian, maka ini tidak perlu ditandai sebagai fitur yang harus dites. Komposisi ada penyesuaian enggak? Ada enggak? Sekarang sudah enggak ada yang ini, misalkan. Cuman ada 1 tingkat, 2 tingkat. Mungkin nanti adanya yang ini, Mbak, 3 tingkat. Maka ini akan masuk ke dalam fitur yang masuk cakupan coverage testing. Ya. Setiap sumber input yang mengalami penyesuaian. Ini kan sumber input nih. Mana yang ada penyesuaian? Katakanlah ini ada penyesuaian, ini ada perubahan pengecekan.
maka dia akan dimasukkan ke dalam list fitur yang dikembangkan. Nih. List fitur yang dikembangkan, terus baleni lagi dari 1. Fitur apa yang dikembangkan? Tadi kan fitur yang dikembangkan cuma ini. Sekarang ada lagi nih, ini sama ini. Oke. Ada lagi nggak? Ini nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Ya udah, berarti ini akan dikenai fungsional plus flow. Sorry, ini fungsional tak? Fungsional. Flow-nya di mana? Oh iya, ada flow ini berarti. Karena ada input ya. Oke, ini ada fungsional dan flow. Flow-nya gimana? Ketika ini. Ini sudah masuknya flow ini. Ketika 1 ini gimana? Ketika 2 ininya gimana? Ketika 3 ini gimana? Kalau fungsional itu kan sebenarnya cuman apa yang terjadi di sini. Gitu ya. Kemudian sekarang kita sudah nih selesai yang di sini. Ke sini kita sekarang. Kembali lagi kan? Ini inputnya dari mana? Enggak dari mana-mana. Enggak ada. Ya sudah. Berarti hanya ada pengujian fungsional. Tadi balik lagi ke sini, ya kan? Jika tidak ada sumber input yang mengalami penyesuaian, maka lanjut ke berikutnya. Sudah nggak ada kan? Ada lagi nggak selain ini dan ini yang ada penyesuaian? Nggak ada. Next step. Next stepnya apa? Kita ngelihat fitur apa saja yang menjadi input untuk fitur lain. Katakanlah sekarang kita sudah fokus di sini ya. Dari 3 ini, fitur mana yang jadi input untuk fitur lain? Nih. Ya kan? Nih. Ini dipakainya di mana? Bisa jadi transkrip. Ya. Ini dipakai itu di mana? Di transkrip. Cek lagi. Kalau penyesuaian yang dilakukan di fitur itu menyebabkan perubahan definisi data pada output, maka fitur lain yang menggunakannya menjadi input harus dimasukkan ke dalam list fitur. Ini ada penyesuaian definisi data enggak? Balik lagi ya ke sini. Ketika di sini berubah, harusnya kan ini sama nih. Ketika ini berubah bentuk, harusnya kan ini akan berubah bentuk. Maka yang masuk di sini juga berubah bentuk, ya kan? Sekarang kita lihat apa itu perubahan definisi data. Nih. Perubahan tipe data, penambahan kolom, penambahan validation rules, perubahan validation rules, penambahan nilai konstanta, perubahan nilai konstanta. Kalau ada perubahan di situ, maka fitur yang menggunakan dia sebagai input juga harus dites. Sekarang kita lihat. Ini ada perubahan definisi data enggak? Yang berubah adalah perhitungannya, ya kan? Misalkan dulu 2 tingkat itu berarti kan katakanlah ya A plus B plus C dibagi 3 ini perubahan yang baru ya ketika 3 tingkat. Ketika 2 tingkat A plus B dibagi 2. Ketika 1 tingkat ya berarti A aja misalkan. Katakanlah. Ini yang ada di sini, ini kan mengalami perubahan definisi data. Bisa jadi. Ada perubahan pengecekan, perubahan validation rules kita bilang, ya kan? Penambahan validation rules. Maka yang menggunakan dia sebagai input harus dites. Sudah masuk cakupan testing kita. Makanya kita masuknya di sini flow. Flow ini adalah dilakukan ketika yang di sini ada perubahan definisi. Ya. Dari sini ke sini ada perubahan definisi data enggak? Enggak. Kenapa? Tetap sama. A 400, B 300. Enggak ada perubahan. Berarti ini tidak perlu dimasukkan ke dalam list fitur yang harus dites. Ya, tidak perlu ada pengujian fungsional untuk yang transkrip. Ya, yang perlu adalah setelah dari sini datanya muncul kemana. Jadi kita cukup sampai outputnya nilai.
menampilkan transkrip saja. Ya. Kemudian, nih, selain perubahan validasi rules ya, ada lagi misalkan, oh ada penambahan nilai konstanta nih Mbak. Katakanlah, di sini ada skala nilai. Mbak, ada perubahan baru. Bisa jadi, kalau konstanta itu lebih banyak digunakan untuk yang harkut-harkut biasanya. Contoh, perubahan konstantanya itu apa? Misalkan lebih jauh dari ini ya. Perubahan konstantanya itu ada di sini. Kalau skala nilai itu kan biasanya ada S1, S2, D3, beda-beda, ya kan? Ini jadi input nih di sini. Secara skala nilai, ya tetap kan bentuknya adalah ketika 0 sampai 60 itu D misalkan, 61 sampai 70 itu C, 71 sampai 80 itu B, 80 sampai 100 itu A, misalkan gini. Skala nilainya tetap seperti ini. Cuman ternyata yang di sini tambah ada D4. Berarti skala nilainya kan ada yang baru nih, skala nilai D4. Perubahan konstanta dia. Ada skala nilai untuk D4. Masuk ke sini. Kan mahasiswa juga ada yang D4. Maka ini juga akan masuk ke dalam list fitur yang harus dites. Fungsional sama flow masuk sini. Ya. Jika tidak ada perubahan definisi data output, maka cukup uji bahwa output dapat digunakan. Tadi, ini nggak ada perubahan definisi, maka ya sudah, yang penting muncul saja di transkrip. Tapi kita nggak perlu menguji transkripnya. Ya. Jika fitur lain perlu disesuaikan agar bisa menggunakan output ini, salangin tadi. Ini kan ada perubahan nih, jadi D4. Nah, ini belum bisa D4. Maka ini harus disesuaikan. Atau di sini. Ini kan ketambahan D4 nih semuanya. Ini belum bisa D4. Maka perlu disesuaikan. Berarti ini masuk ke dalam list fitur yang dikembangkan. Gitu. Jadi nanti dari sebesar ini peta fiturnya yang ada jiranya dan dilakukan testing adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu saja. Yang ini cukup sebagai inputnya bahwa masuk ke sini ya, ada yang inputnya dari sunting KRS. Yang ini juga cuman ada nilai minimum yang dimasukkan di kurikulum prodi. Kayak gitu. Nah, sekarang contoh yang sudah saya buat ya, ini yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman. Ini agak dalam, tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Jadi gini, saya punya fitur masalah semester pendek. Semester pendek itu kan untuk ketika teman-teman nilainya kurang dan harus ngejar semester gitu ya. Jadi 2 bulan langsung beres kuliahnya gitu kan. Nah ternyata semester pendek ini, dia itu kalau secara peta fiturnya kita tahu dia berhubungan dengan mana-mana saja. Ya. Nih, semester pendek, langsung dari sini aja ya berarti. Semester pendek itu berhubungan dengan, kelihatan nggak? Saya ada di sini nggak ya? Kayak gini kan aja. Kayak hidupnya nggak bisa hilang ya. Akan gini ya. Semester pendek itu kan ada di sini, nih yang SPS ini loh. Fitur baru nih semester pendek, katakanlah ya kan. Semester pendek ini adalah fitur untuk mahasiswa mengajukan, aku mau buka kelas di semester pendek nih Pak, untuk memperbaiki nilaiku. Ternyata kaitannya dia itu di banyak hal. Contohnya, cara mengambil KRS-nya kan tetap seperti yang sebelumnya. Bedanya itu mungkin cuma di ini, kelas yang dibuka, itu yang diajukan oleh mahasiswa. Kalau KRS biasa kan ya adminnya yang membuka kelas atau dosennya yang membuka kelas gitu ya. Karena emang dari PT-nya, oh ya prodi membuka kelas ini silakan diambil. Tapi kalau semester pendek kan tidak seperti itu. Yang butuh mahasiswanya mengajukan, Pak saya mau dibuatkan kelas ini sehingga bisa diambil di KRS. Nah gitu ya. Semester pendek ada di sini, sini dan sini gitu ya. Sini.
Nih, yang SPSP ini semester pendek ini. Berhubungan dengan tarif juga. Buka kelas, bayar berapa, katakanlah ya kan. Fitur apa yang dikembangkan atau mengalami penyesuaian? Nih, ada 9 fitur. Ini sudah diketahui di awal oleh salah satunya adalah developer. Developer ngubahnya di mana aja. Fitur yang baru di mana aja. Perubahan data di mana aja. Misalkan kayak semacam penambahan kolom kayak gitu-gitu ya kan. Perubahan ID kayak gitu-gitu. Di mana aja. Nah, berarti nanti akan ada minimal 9 card Jira, katakanlah. Ya kan? Untuk setiap fitur yang dikembangkan dilakukan pengujian sesuai fungsionalitas. Kan? Berarti test case validation rules sesuai untuk masing-masing card Jira. Ya. Jadi dari 9 ini diuji validation rules-nya. Input proses output-nya belum input proses output, lebih ke tadi validation form-nya, kemudian bisa difilter atau enggak gitu ya. Fungsionalitas halamannya itu sendiri. Kemudian aksi apa saja nih yang ada di fitur itu? Kita lihat pertama di referensi periode semester pendek ini di sini. Referensi periode semester pendek. Referensi itu kan sebenarnya cuman input CRUD saja, ya kan? Berarti gampangnya adalah dia cuma ada insert, edit, hapus, ya kan? Insert, edit, hapus. Yang lain juga seperti itu. Fungsionalnya gimana? Nah, ada beberapa yang lebih kompleks nih, pengajuan pembukaan kelas. Mahasiswanya nginsert MK, menghapus MK, mengajukan MK. Misalkan. Sesuai dengan aksi yang dilakukan oleh user. Terus, fitur apa yang mendapatkan input dari fitur lain? Kita lihat. Mana nih dari fitur ini yang mendapatkan input dari fitur lain? Ini enggak ya? Pembukaan kelas. Kemudian pengajuan pembukaan kelas. Kemudian generate, ya kan? Kemudian ini juga, ya kan? Ini juga. Nah, ketahuan nih, berarti yang ada, yang menggunakan input dari fitur lain ada ini, 3 sampai 9, katakanlah. Apa aja inputnya? Nih, kita lihat X3. X3 itu apa? Pengajuan pembukaan kelas. Ya. Ternyata pengajuan pembukaan kelas itu memperhitungkan gini. Mbak Vinda mau membuka kelas kalkulus 2. Kalkulus 2 diambil harus lulus kalkulus 1 dulu. Itu namanya prasyarat MK. Jadi inputnya ada memperhitungkan prasyarat MK. Juga memperhitungkan riwayatnya. Berapa tadi nilai kalkulus 1-nya? Ya kan? Memperhitungkan riwayatnya. Juga ada namanya padanan MK. Padanan MK itu gini. Dulu namanya bukan kalkulus 1. Dulu namanya itu matematika dasar, katakanlah. Dipadankan, oh ya matematika dasar itu ekuivalen dengan kalkulus 1, jadi bisa diambil. Misalkan kayak gitu, ya kan? Berarti inputnya ada 3 nih, masalah padanan MK, prasyarat MK, dan riwayatnya itu sendiri. Ini baru pengajuan nih, ya kan? Kita ke satu note dulu, pengajuan yang ada di sini tadi. Nih, pembukaan kelas. Ya. Kemudian, dan nih kita tahu, tadi kan ada 9 nih yang ada penyesuaian, ya kan? Terus ada 7 yang nih menggunakan input dari fitur lain kan. Ini, ya kan? Yang ini kan tidak ada input dari fitur lain. Nah, kemudian aksi apa sih yang menggunakan input? Di sini tadi yang ada inputnya, itu aksinya ada apa saja? Maksudnya berarti fungsionalnya. Jika tidak ada input dari fitur lain, hanya perlu diuji fungsionalnya. Ini hanya perlu diuji fungsionalnya. Jika ada yang menggunakan input lain, berarti diuji flow-nya juga. Ketika datanya dari sini apa, ketika datanya dari sini apa, kayak gitu. Ya. Kemudian, nih, yang pengajuan tadi, prosesnya apa sih? Prosesnya itu insert MK. Proses dari yang ada di sini tuh insert MK. Nih, kita lihat. Untuk setiap fitur yang mendapatkan input dari fitur lain, definisikan variabel input. Tadi sudah nih kita definisikan, kan?
Ada 3, padanan, prasyarat, sama riwayat. Variabel inputnya apa nih dari padanan? Padanan itu gini, MK asal dan MK padanan. Maksudnya gini, kan ada 2 tadi, kalkulus 1 dan matematika dasar. Yang sudah diambil oleh Mbak Vinda tadi yang mana? Matematika dasar. Jadi ada 2 kan, kalkulus 1, matematika dasar. Harusnya kan tadi kita Mbak Vinda mau mengambil kalkulus 2 nih, ya kan? Mau mengulang kalkulus 2. Kalkulus 2 itu harus sudah lulus kalkulus 1, ya kan? Harus sudah lulus kalkulus 1. Tapi Mbak Vinda tidak mengambil kalkulus 1. Mbak Vinda mengambilnya matematika dasar. Mbak Winda mengambilnya kalkulus 1. Kan ini sudah 2 skenario yang berbeda, ya kan? Jadi dia masuk ke dalam variasi input. Oke. Kemudian prasyarat tadi. Ini tadi kan harus sudah lulus ini. Bisa jadi itu bukan sudah lulus. Nggak perlu lulus, yang penting pernah diambil. Atau diambil bersamaan. Ya, persyaratan gitu. MK ini harus diambil bersamaan dengan ini. Atau ini sudah lulus dulu. Atau nggak apa-apa, nggak lulus, yang penting sudah pernah ambil. Gitu. Ada lagi variasi inputnya. Nih. Sudah lulus, sudah ditempuh, sedang ditempuh. Ada 3 variasi input. Kemudian, riwayatnya Mbak Vinda sama Mbak Winda tadi gimana? Lolos enggak? Misalkan, Mbak Vinda ini kan sudah lulus. Mbak Vinda, kalkulus 1, ternyata belum lulus. Berarti kan tidak lolos prasyarat. Atau sebenarnya Mbak Vinda ternyata sudah lulus. Skenario lagi. Pun ya sama dengan Mbak Winda. Mbak Winda kan di matematika dasar. Bukan di kalkulus 1. Nah, ini sudah lulus atau belum? Itu akan jadi variabel input. Ya. Jadi dari mahasiswa itu lolos prasyarat atau tidak lolos prasyarat sesuai dengan prasyaratnya gitu. Maka variasi inputnya kayak gini ya. Kita mau insert MK. Tadi kan pengajuan kan ada insert, hapus, ajukan. Kita insertnya dulu nih. Insertnya dulu itu ada 3 kombinasi input, padanan, prasyarat, riwayat. Dari padanan itu sendiri tadi kan ada 2. Asal sama padanan. Ini asal sama padanan katakanlah ya. Ini tuh dipadankan. Jadi kalau ngambil ini gimana, kalau ngambil ini gimana. Kalau ngambil ini lulus, kalau ngambil ini nggak lulus, kalau ngambil ini lulus, kalau ngambil ini nggak lulus. Katakan kan gitu, ya kan? Maka kita punya kombinasi test case-nya adalah seperti ini. Kalau yang diambil itu adalah MK kalkulus 1 dan dia sudah lulus dan lolos prasyarat, jadi skenario. Tapi kalau dia tidak lolos prasyarat, jadi skenario. Kalau bukan lulus ya prasyaratnya, tapi sudah ditempuh. Lolos, ini kan berarti sudah ambil, belum ambil. Ini kan sudah lulus, belum lulus, katakanlah kan gitu. Ini jadi skenario. Sekarang kalau dia, yang diambil itu matematika dasar. Sudah lulus, harusnya sudah lulus, dia lulus atau enggak? Harusnya sudah ditempuh, dia sudah ditempuh atau belum? Gitu. Ya, ini jadi variasi input. Maka ini akan bentuknya adalah ada 12 skenario testing. Ya, dari kombinasi variasi input ini tadi. Ini dikali ini dikali ini. Sama kan dengan yang nilai tadi? Ya, ada komposisi 1, 2, 3, ada pintu masuk dari nilai 5. Tinggal 5 dikali 3. Ya. Kemudian setelah itu, ini udah, ini contoh yang lain gitu ya, contoh yang lain juga sama gitu ya. Jadi ada berapa proses yang menggunakan input, variasi inputnya apa gitu ya namanya. Ada berapa proses yang menggunakan input, variasi inputnya apa. Kemudian kita lihat,
Apakah ada penyesuaian pada fitur yang menjadi sumber input? Kalau kita melihat di yang pertama tadi, di sini. Di sini, ada penyesuaian atau enggak? Ada, kan ini baru, ya kan? Di sini, ada penyesuaian enggak? Enggak ada, ini enggak ada penyesuaian. Di sini ada penyesuaian enggak? Oh, ternyata di sini ada penyesuaian nih. Nambah konstanta baru, namanya adalah tagihan semester pendek, tagihan SP. Maka tadi ketika ada penyesuaian, setiap fitur sumber input yang mengalami penyesuaian harus dimasukkan ke list fitur yang dikembangkan. Ada nih penyesuaian, nambahi tadi konstanta, misalkan. Maka yang aslinya tadi cuma sampai X9, sekarang ada X10, baru nih. Dites fungsional. Ini tidak memiliki sumber input dari fitur lain, maka cuma ada fungsional tes. Tapi kalau punya input dari fitur lain, dia sudah masuk ke nambah flow testing. Fungsional itu kan bisa dilakukan atau tidak. Flow itu nanti ketika aku dapat input apa, outputku apa, kan gitu. Gampangnya kan gitu. Terus, gini. Tadi, jika penyesuaian fitur menyebabkan perubahan definisi data output, ini kan tadi disesuaikan nih, ada perubahan definisi, penambahan konstanta. Maka semua fitur yang menggunakan dia sebagai input harus dites. Yang ini ternyata juga, yang ini juga, yang ini juga, gitu. Ya, jadi nambah nih. Yang ini awalnya kan ini sudah nih X4 sama X7, nambah ini X11 di sini. Maka aturannya di sini juga harus dites. Tuh. Ya, jadi masuk Jira baru lagi. Ulangi lagi dari atas, kayak gitu. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Jika penyesuaian fitur tidak menyebabkan perubahan definisi data output, maka cukup uji bahwa output dapat digunakan sebagai input pada fitur lain. Misalkan gini, generate tagihan event, itu kan terdampak. Nih, menggunakan output ya, kalau kita lihat di sini ya. Nih, generate tagihan event, itu menggunakan input dari ini. Nih, yang 3 ini, X2, X3, X4. Inputnya memang ada perubahan. Ada penambahan input ya. Inputnya sekarang dia dipakai di sini, sini, sini. Tapi secara proses generate-nya nggak ada perubahan. Tetap sama, generate-nya sama. Ya paling cuman ini variabel baru misalkan. Maka ini nggak perlu dites fungsionalnya, cukup dicek. Ini dites, tapi nggak perlu sampai sini. Jadi yang penting keluar tagihannya ya sudah. Intinya gitu. Ya. Nah, untuk peta fitur sebenarnya itu begitu saja teman-teman. Cara membuatnya. Di luar peta fitur itu sebenarnya ada semacam aturan. Jadi di luar algoritma ini ya, ada aturan untuk membuat peta fitur. Itu lebih ke kayak tadi penggunaan kotak ketika apa, penggunaan bulat ketika apa, kemudian aktornya siapa, itu ada seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di, belum tak kasih Notion ya, nanti tolong ingatkan aku ya, jadi bisa akses Notion-nya. Saya tak lihatkan dulu. Itu kita ada di sini kalau nggak salah. Nih di Notion, tracking, administrasi aplikasi. Di sini ya teman-teman.
Nah, ini ada sempat dibahas aturan pembuatan peta fitur gitu ya. Jadi menggunakan kotak, menggunakan lingkaran, kemudian ada data, ada user, ada warna. Tadi kan ada warna ya. Warna itu ada beberapa. Misalkan seperti ini tadi. Contohnya yang di sini ya. Nih. Jadi ini adalah yang lagi dikerjakan, kuning. Kemudian ada yang misalkan ini. Oh, ini sudah dirilis duluan nih tahap 1. Tahap 1 ini yang biru sudah dirilis duluan. Yang ini sekarang lagi mau dirilis, yang ini belum diakomodir. Contohnya seperti itu. Ini nanti bisa dilihat di MOM meetingnya, bisa dibaca. Kemudian juga bisa dilihat-lihat ya. Jadi kira ada satu folder yang isinya tuh peta fitur sama dokumen sign off sama beberapa workflow seperti itu ya, sama file-file yang bisa menunjang proses testingnya teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri gitu ya, nanti kita kasih akses untuk explore. Ini ada beberapa soalnya peta fiturnya teman-teman dan memang agak beda-beda itu, ada yang seperti ini. Nah, ini juga peta fiturnya yang dibuat oleh teman-teman. Kemudian ada juga yang model seperti ini tadi, nih. Itu untuk peta fitur. Nah, selanjutnya ada namanya di sini pengujian visual. Pengujian visual itu sebenarnya agak erat hubungannya dengan fungsional awalnya, gitu kan. Kalau di fungsional itu kita sudah punya, ini lebih ke pakem aja sih, lebih ke misalkan email itu validation rules umumnya apa, ya. Kalau teman-teman tahu validation rules umum, nanti kan bisa dirumuskan, ikut rumus yang tadi ya. Ini yang umum-umum saja, yang mungkin yang sering terjadi intinya. Harus gimana kayak gitu. Tentang validation rules. Untuk mungkin field yang belum ada di sini ya berarti teman-teman nanti yang harus memikirkan sendiri ya, validation rules-nya itu apa gitu. Jadi intinya paling gampang itu kita ngelihat dari validation rules. Boleh atau tidaknya gitu ya. Intinya kalau boleh ya positif, kalau tidak boleh ya negatif kan gitu ya berarti. Ini yang tadi ya masalah filter, kemudian ada sorting, ini fungsional masih, searching, pagination, ya ini yang sudah dari rumus sudah dibentuk deskripsi yang mungkin lebih bisa dibaca oleh manusia gitu ya, dibantu oleh Jika kemarin aku. Nah kemudian ada namanya pengujian visual. Pengujian visual itu kan sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Mungkin tipe, mungkin peletakan, mungkin masalah scroll, modal, kayak gitu-gitu ya. Tapi ada beberapa yang sebenarnya masih dirumuskan oleh tim QA untuk visual itu mencakup apa saja. Tapi untuk saat ini memang belum yang wajib dilakukan karena waktunya sudah habis untuk visual dan flow tadi. Gitu. Kedepannya, kenapa? Iya. Kedepannya mungkin ketika kita sudah punya pakem kayak oke, berarti yang harus dites secara visual itu komponen ini gitu. Misalkan ya, itu berarti enaknya ya mungkin kita sudah ada centangan, tinggal centang ini sudah selesai. Komponennya apa saja itu masih dirumuskan. Gitu. Intinya itu sebenarnya yang membedakan fungsional dan visual. Fungsional dan visual itu gini. Kan sama-sama komponen nih sebenarnya. Form, tombol, scroll. Bedanya adalah user melakukan aksi atau tidak. Jadi visual dititik beratkan untuk user yang tidak melakukan aksi. Kalau user yang melakukan aksi, ikutnya ke fungsional. Nah, kalau ikut fungsional berarti bisa dimasukkan ke dalam test case. Kalau visual untuk saat ini memang kadang belum masuk test case, tapi beberapa mungkin sudah masuk feedback ya, kayak penulisan error salah, kemudian tombolnya geser nggak kelihatan atau apa gitu, bisa dimasukkan ke dalam QA feedback, tapi biasanya nggak masuk test case. Makanya kemungkinan pengujian visual itu ya bentuknya kayak checklist, pakai teknik yang checklist base. Cuman checklistnya belum ada untuk saat ini. Nih, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman, nanti ada di drive-nya QA gitu. Ini mungkin lebih ke sense
common sense yang biasanya dilakukan gitu ya, ini yang kemarin diminta Pak Tirta. Jadi biar best practice kan ini, kalau pengujian visual tuh apa sih yang utama-utamanya aku harus melihat apa, itu bisa lihat dari sini ya teman-teman. Nih, misalkan saling berhubungan sebaiknya dikelompokkan satu bagian yang sama. Kayak tanggal tadi, tanggal awalnya di sini, tanggal akhirnya di sini kan ya, gimana gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu sense-nya yang mungkin bisa dilihat dari sini, atau mungkin dari teman-teman ada masukan lagi, monggo bisa di infokan. Nanti kita akan lengkapi lagi di sini ya.